Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 14. Kita masuk ke KD berikutnya yaitu KD 3.9 yaitu redoks dan persamaan reaksi. Tetapi materi hari ini kita hanya membahas redoks saja secara perkenalan. Nah, redoks itu singkatan dari reduksi oksidasi ya. Ada 3 konsepnya ya. Yang pertama berdasarkan biloks. Apa itu biloks? Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Nanti saya akan terangkan secara ringkas bagaimana menentukan biloks itu. Kemudian yang nomor 2, redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Lalu yang ketiga, redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Untuk materi konsep 2 dan konsep 3 itu sebenarnya dipelajari dasarnya hanya di kelas 10, tetapi digunakan nanti di pelajaran kelas 12. Jadi nanti saya akan ajarkan secara ringkas dasarnya saja dan akan diulang lagi di materi kelas 12 oleh guru yang bersangkutan ya. Kemudian lanjut ke biloks. Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Yang pertama ada 8 aturan. Yang pertama biloks unsur bebas adalah 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang sendirian atau yang rame-rame tapi dia satu kesatuan. Misalnya ya K8 itu kan K8 berarti K-nya ada 8 tetapi dia sama semua, K semua. Lalu misalnya O2 berarti O-nya ada 2 tapi O semua, atau sendirian Fe misalnya, atau misalnya kita tulis di sini Na, nah itu disebut unsur bebas, itu biloksnya 0. Bilok biasanya ditulis di bagian atas 0, 0, 0, 0. Oke, nanti yang nomor 2, biloks ion tunggal sama dengan muatannya. Apa yang disebut ion tunggal? Ion tunggal adalah atom yang bermuatan. Jadi kalau di sebelah sisi kanannya itu biasanya muatan ya, tapi kalau di atasnya biasa ditulis biloks untuk membedakannya. Jadi bilok Fe3+ itu +3, bilok Na+ berarti +1, satunya ditulis, bilok O2- itu -2. Jadi boleh tulisnya seperti ini. Jadi Na+, nah di sini biloknya ditulis. Nah, seperti itu. Lalu nomor 3, biloks H selalu positif 1 karena dia golongan 1, kecuali jika dia bersenyawa atau bersebelahan dengan logam, maka dia akan mengalah menjadi biloknya hanya berubah menjadi -1. Contoh misalnya ya, yang ini kan hanya sebelahan dengan Cl bukan logam, jadi dia tetap biloknya +1. H sebelahan sama O bukan logam, tadi dia +1. Kemudian N sebelahan dengan H sebelahan dengan N bukan logam, berarti dia tetap +1. Ingat ya, yang logam adalah golongan 1, 2, dan 3 atau golongan B. Kemudian bilok H pada NaH dan BaH2 sama dengan -1. Kenapa dia -1? Karena H di sini bersebelahan sama logam Na. Kemudian H di sini bersebelahan sama logam yaitu Ba. Lalu nomor 4, biloks O dan S itu rata-rata selalu -2. Dia akan selalu berubah, si O-nya berubah menjadi +2 pada F2O, menjadi -1 pada H2O2, menjadi -setengah pada KO2. Tetapi penggunaan senyawa ini jarang digunakan pada soal-soal yang biasanya dikeluarkan oleh guru atau tes-tes yang menggunakan tentang bilok. Yang sering dipakai adalah yang sama dengan -2. Lalu nomor 5, biloks golongan 7A itu ada FCl-BrI. AT tidak digunakan karena metaloid, itu sama dengan -1 dengan syarat jika dia bersenyawa dengan atom lain, berarti sebelahan sama atom lain, misalnya NaF misalnya sebelahan seperti itu. Tetapi jika dia sama F7, F8, Cl2 itu tetap 0, balik lagi ke aturan nomor 1. Lalu nomor 6, bilok logam selalu positif. Golongan 1A mulai dari Li, Na, Krb, Cs itu +1. Lalu golongan 2A BeMg, Ca, SrBa itu +2. Lalu golongan 3 hanya B dan Al yang digunakan yaitu sama dengan +3. Lanjut untuk golongan B. Kamu kan tahu golongan B? Golongan B adalah di tabel periodik yang bagian tengah itu rata-rata memiliki biloks lebih dari 1 jenis. Contohnya ini ada SNPB, PT sama-sama +2 dan +4. Kenapa dia seperti ini nanti dijelaskan dalam contoh soal. Tetapi ada juga yang biloknya 1 yaitu Zn atau zinc atau seng, itu biloknya sama dengan +2. Jadi ini yang sering digunakan di soal-soal, makanya saya tulis di sini. Oke, nomor 7, jumlah biloks unsur pada senyawa netral yaitu 0. Senyawa netral itu yang rame-rame tapi tidak bermuatan. Contohnya misalnya K2SO4. Contohnya lagi misalnya NaF. Jadi yang lebih dari 1 tetapi di sininya tidak ada muatan. Lalu juga nomor 8, jumlah biloks atom pada ion poliatom sama dengan muatannya. Contohnya misalnya Cr2O7 2-. Nah, ini rame ya disebut poliatom karena di sini ada muatannya maka disebut ion poliatom. Nah,
Oke, kita langsung masuk contoh untuk menentukan bilog H2SO4. Biasanya kalau dia bertiga, yang ditentukan adalah bagian tengah atau yang digaris tebalkan. Tapi kalau dia berdua, yang biasa ditanyakan adalah bagian depan. Jadi tergantung soal. Ada cara lambat dengan cara cepatnya. Kalau cara di buku ini makanya seperti ini. 2H ditambah dengan 1S ditambah dengan 4O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini senyawa biasa seperti nomor 7. Karena yang ditanya S, keluarkan S-nya nanti. H itu seperti aturan tadi itu plus 1. Jadi 2 dikali plus 1 ditambah 1S ditambah 4 dikali min 2 sama dengan 0. Keluarkan ini plus 2, ini tetap 1S ditambah min 8 sama dengan 0. Ketemukan plus 2 dengan min 8 itu sisanya adalah min 6 sama dengan 0. Lalu pindahkan ruas jadi 1S sama dengan plus 6, maka S tetap plus 6. Karena dibagi 1 tetap plus 6. Itu cara lambatnya. Nah, jika mau cara cepat boleh itu seperti ini. H2SO4 ada aturannya ya. Jadi selalu melewati ruas kanan. Ruas kanan. Kalau dia turun itu dikali. Kalau dia naik itu dibagi. Nah, tergantung kamu mau yang mana. Jadi misalnya H2SO4. Jadi ini kalau yang ditanya S, berarti kau kerjakan dulu ini. O-nya min 2 dari aturan, turun ke bawah. Min 2 dikali 4, berarti min 2 dikali 4 itu hasilnya min 8. Dari sini ke sini itu lawan dari min 8, itu plus 8. Kerjakan dulu H karena yang ditanya S. H selalu plus 1. Turun ke sini berarti plus 1 dikali 2 yaitu plus 2. Plus 2 supaya jadi 8 sisanya plus 6. Lalu naik dibagi 1. Di sini ada angka 1. Jadi di sini jawabannya plus 6. Seperti itu. Nah kemudian Fe2SO4 3 min. Kalau dia berkurung kau keluarkan dulu. Jadi dia di sini Fe2 S-nya jadi 1 dikali 3. Ini kan kakinya 1 ya. Jadi 3 lalu O-nya di sini 4 dikali 3 itu dapatnya 12. Jadi terserah kamu mau yang pakai mana. Kalau misalnya mau cara cepat saya tadi seperti ini, jadi min 2 kalikan jadi min 24, lawan min 24 plus 24, Fe tadi ada 2 yaitu plus 2 dengan plus 3. Kita pakai yang terkecil dulu plus 2, berarti hasilnya nanti plus 4. Nah plus 4 supaya di plus 24 itu adalah plus 20. Ternyata 20 itu tidak bisa dibagi 3, maka kita rubah jangan plus 2, ini jadi diganti menjadi plus 3. Ini coret. Jadi ini jadi plus 6 jadi 24 itu dapatnya 18. Jadi kita rubah di sini 18 dibagi 3 dapatnya plus 6 seperti itu. Jadi mau silakan mau pakai jalan cepat atau jalan pelan terserah Anda. Kalau dia bermuatan, nah seperti ini. Jadi boleh seperti ini jadi 2S ditambah dengan 3O sama dengan muatan. Muatannya min 2. Jadi ini muatan ya. Muatan karena yang ditanya misalnya S, maka keluarkan S. 2S ditambah 3 dikali min 2 sama dengan min 2. Jadi 2S ditambah dengan min 6 sama dengan min 2. Lalu 2S min 2 ini pindah jadi plus 6. Jadi 2S sama dengan plus 4. S sama dengan plus 4 dibagi 2 sama dengan plus 2. Seperti itu. Kalau mau cara cepat juga boleh. Jadi S2O3 2 min. Ya benar ini. Ini kamu tulis muatan. Nah, kamu tulis di sini min 2. Min 2 turun ke bawah jadi min 6. Lawan min 6 itu adalah plus 6. Lalu di sini lihat kalau dia 2 min berarti dikurang M. Berarti plus 6 dikurang 2 itu plus 4. Baru naik di sini plus 4 dibagi 2 dapatnya plus 2. Sama hasilnya. Tapi kalau di sini positif, contoh ya, nih NH4+. Nah, ini muatan. Jadi ini plus 1 turun ke bawah plus 4. Lawan plus 4 adalah min 4. Karena ini plus, maka di sini ditambah M. Jadi min 4 ditambah 1 itu hasilnya min 3. Baru naik min 3 dibagi 1 dapatnya min 3. Nah, contoh untuk ini ya, di dalam suatu reaksi, maka itu ditentukan satu-satu. Misalnya CU berubah jadi apa? Ini kerjain. O-nya min 2, turun ke bawah min 2. Lawan min 2 plus 2 bagi 2 plus 1. CU sendirian unsur bebas 0. H2 unsur bebas berarti 0. Lalu O min 2 turun ke bawah tetap min 2. Lawan min 2 adalah plus 2 dibagi 1 tetap plus 2. Jadi bisa dilihat. Yang dilihat adalah bagian depannya. Jadi tarik CU ke CU. Lalu yang berubah ya O ke O sama. Nah yang berubah saja. Jadi H ke H. Nah kamu lihat O si CU ini plus 2 tadi. Yang sebelah kanan jadi 0. H yang kiri dapat 0, yang kanan plus 1. Nah ini perubahan, jadi masuk ulangan nanti perubahannya apa. Dah,
Itu saja, mudah-mudahan paham. Nanti bisa dilihat modul yang Ibu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.